Halo, perkenalkan saya Veronica Silitonga, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, Angkatan 43, Kelompok 3. Pada Learning Journal ini saya akan mereview kembali tentang materi Agenda 1. Adapun, pada Agenda 1 terdapat 3 topik modul, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Baiklah, saya mulai dari modul yang pertama. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri adalah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ini pun semakin dikuatkan dengan pengertian menurut Profesor Mulyadi yang menurutnya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat beberapa titik penting yang mana ini membuktikan kekuatan para tokoh pendiri bangsa ini atau founding fathers, dan diutamakannya kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Adapun kesepakatan terkait kebangsaan yang terus berkembang saat itu menghasilkan 4 konsensus dasar dan simbol-simbol negara. 4 konsensus dasar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan yang keempat ialah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya simbol negara. Yang pertama bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia ini merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini sendiri diharapkan dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional, yaitu tercapainya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara ada 5, yaitu yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Untuk modul yang kedua adalah pembahasan tentang analisis isu kontemporer. Yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan global atau globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa atau negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Untuk menghadapi segala perubahan global atau globalisasi ini, sebagai ASN diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani manusia. Adapun modal insani manusia adalah yang pertama modal intelektual, kedua modal emosional, ketiga modal sosial, keempat modal ketabahan, kelima modal etika atau moral, keenam modal kesehatan atau kekuatan. Ada beberapa isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama korupsi, kedua narkoba, ketiga terorisme dan radikalisme, keempat money laundering dan proxy war. Dalam melakukan analisis isu, ada beberapa teknik analisis isu yang dilakukan. Yang pertama
pertama ialah teknik tapisan isu. Ini digunakan untuk menentukan penetapan kriteria isu yang berkualitas. Ada dua teknik yang digunakan dalam teknik tapisan isu ini. Yang pertama, AKPK atau aktual kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Dan yang kedua itu ada USG, urgensi, seriousness, dan growth. Setelah dilakukannya teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang memenuhi kriteria AKPK atau USG. Alat bantunya dapat menggunakan mind mapping, fishbone, atau analisis SWOT. Untuk modul selanjutnya ialah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang berlandaskan kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun keterkaitan modul 1, 2, dan 3 ini ialah dengan telah memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, diharapkan dalam menghadapi perubahan lingkungan pada zaman sekarang, sudah dapat memilah dan memilih perubahan lingkungan yang seperti apa yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Selanjutnya, untuk mempelajari dan mempraktekkan kedua modul 1 dan 2, maka disusunlah modul ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Di dalam modul ini, dikenalkan bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri dalam menghadapi perubahan lingkungan. Baiklah, sekian pemaparan terkait dengan jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih.